Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam ibadah Pelkat pada saat ini, kembali kita akan baca renungan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-17, ayat 12 sampai dengan ayat 23. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Bahkan juga setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai umat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya Tuhan juga menuntun dan kuasa Roh Kudus, supaya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, pertumbuhan iman, untuk dapat dipakai di dalam perjalanan hidup di tengah-tengah tantangan dari tangan dunia yang ada. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Bapa Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara disilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari Alkitab. Mari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 12 sampai 23 kita membaca. Ya, bagi Bapak Ibu yang di rumah juga membaca di rumah. Dimulai ayat 12 sampai ayat 23. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang judulnya adalah Gereja diutus ke dalam dunia. Ya, Yohanes tadi dalam Yohanes 17 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka Kidung Jemaat dari 257. 257 ada lagu di sana, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Saya mengajak kita bernyanyi ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Iya, jadi gereja bukanlah gedungnya.
namun gereja adalah orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya ditanya oleh orang lain, apa itu gereja? Gereja itu berbicara tentang orang. Nah, kalau kita lebih memahami di sini, pengertian gereja di sini, yakni kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Nah, gereja ini kalau di dalam bahasa Yunani-nya adalah eklesia. Eklesia dari dua suku kata ek dan kaleo. Ek itu adalah keluar, kaleo berarti memanggil. Jadi pengertian gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang ajaib. Tadi sesuai dengan firman-Nya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, berbicara tentang gereja di sini terkait dengan pembacaan firman Tuhan tadi. Ya, saya mengajak kita untuk melihat judul dalam ayat pasal yang ke-17. Di sana katakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ya, dalam penghabisan yang ada, di situ dibagi dengan 3 bagian. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 ini adalah doa Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 19 adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang terakhir itu adalah doa Tuhan Yesus untuk semua orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, untuk orang percaya, dalam hal ini adalah gereja? Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya di dalam ayat yang ke-14. Tadi di sana dikatakan bahwa orang-orang percaya itu bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari Allah. Dalam hal ini dikatakan bahwa gereja, kita harus lihat tadi, gereja adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan yang ada. Artinya sini bahwa orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah lahir dari Allah. Dalam arti orang-orang percaya memang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Orang-orang percaya lagi tidak hidup di dalam kehidupan dunia yang masih ada di dalam dosa dan kegelapan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa gereja bukanlah dari dunia, melainkan dari Allah yang ada, karena mereka sudah percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian dikatakan berbicara tentang kenapa tadi dikatakan Tuhan Yesus berdoa. Bukan hanya berbicara bahwa gereja itu bukan dari dunia, tetapi juga dikatakan sini bahwa orang-orang percaya itu dibenci oleh dunia yang ada. Seperti halnya orang-orang juga tidak menyukai, tidak membenci kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan pengikut-pengikutnya yang ada. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai seorang manusia di tengah dunia ini, disitu katakan dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Nah, apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Ya, apa yang didoakan oleh Yesus dalam kehidupannya sebagai seorang manusia yang sejati? Dia memohon dan minta kepada Bapaknya dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan agar supaya Allah juga melindungi mereka. Allah juga menjaga mereka, yakni gereja, orang-orang percaya yang ada. Nah, itulah sebabnya kita bisa melihat bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa di surga agar supaya Allah menjaga, Allah melindungi, Allah memelihara mereka. Karena kenapa tadi? Kalau kita ingat dalam firman Tuhan, yakni Lukas pasal yang ke-10 ayat 3, di sana dikatakan bahwa murid-muridnya, orang-orang percaya,
diutus sebagai anak domba di tengah-tengah serigala yang ada. Ya, kita tahu ya serigala itu adalah binatang yang buas. Ya, ketika dia sudah menerkam ya domba yang ada, di sana dikatakan dia mencabik-cabik domba tersebut, dan dia mencabik domba tersebut, tubuh domba tersebut itu dengan rasa tidak puas, dengan rasa tidak cukup. Ya, dan juga dikatakan sifat juga daripada serigala adalah ego, menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa, mau menang sendiri. Ya, dia tidak menginginkan orang lain, tidak menginginkan yang lain atau hewan lain itu berkuasa selain dirinya. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi orang-orang percaya, yakni gereja, ya, gereja yang tadi dikatakan adalah milik Allah, kepunyaan Allah itu tentunya sebagai umat Allah, milik kepunyaan Allah, sudah memiliki sifat-sifat, sudah memiliki kepribadian yang diinginkan oleh Allah. Hidup dalam kasih, hidup dalam kejujuran, jauh dari kebencian dan apapun juga. Nah, ketika ditempatkan dalam dunia yang gelap, dunia masih hidup di dalam kejahatan, dalam dosa, dalam kegelapan, apapun juga, ya, mereka tidak diterima oleh dunia. Artinya gereja, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, tidak diterima oleh dunia yang ada. Ya, dunia akan terus berusaha untuk menghancurkan gereja ya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya dengan cara apapun juga, supaya kita menjadi lemah, bahkan kita menjadi binasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga dia dalam posisinya sebagai manusia saat itu dia berdoa agar Allah di sorga menjaga dan melindungi mereka supaya mereka juga aman dan selamat, hidup damai sejahtera dan kuat di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, kebuasan dunia yang ada. Yang kedua dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meminta agar supaya mereka dikuduskan. Itu di dalam ayat yang ke-17. Jadi tidak hanya Yesus ya berdoa kepada Allah Bapa untuk supaya gerejanya, supaya murid-muridnya dan orang percaya itu dilindungi, dijaga, dipelihara ya dari terkaman kebuasan dunia yang ada. Melainkan juga dikatakan supaya mereka juga tetap dikuduskan di dalam kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara berbicara tentang kudus yang terkait dengan gereja ya. Salah satu ya status gereja yang ada adalah bukan berbicara tentang ya umat kepunyaan Allah, tetapi salah satu status gereja adalah kudus. Kudus ya artinya di sini dipisahkan dengan apa? Dipisahkan dari dunia yang tadi ya, di mana gereja orang-orang percaya yang tadi dipisahkan, dipanggil keluar oleh Tuhan, dibina, diperlengkapi menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti itu ya, jadi dikuduskan. Kemudian lagi diutus kembali ke dalam dunia untuk apa? Untuk membawa garam, untuk menjadi terang bagi dunia yang ada. Nah, itu yang mau dikatakan kepada kita semua. Jadi dikatakan di sini Yesus meminta supaya umat kepunyaan Allah, gereja itu tetap dikuduskan di dalam kebenaran yang ada, supaya gereja itu tetap hidup, menjaga kehidupannya itu tetap hidup yang kudus ya. Hidup yang kudus berarti tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat ya, jauh dari sifat-sifat yang jahat, jauh dari sifat-sifat iri, dengki, kesombongan, kecemburuan, dan juga apapun juga. Ini yang didoakan oleh Yesus Kristus dalam dirinya sebagai manusia pada saat itu. Jadi dua hal inilah yang mau disampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, apa yang mau kita pelajari dari hal ini? Tadi dikatakan bahwa bukan hanya murid-muridnya di mana Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, melainkan juga untuk setiap orang percaya. Itu berarti bahwa saya dan Bapak Ibu juga adalah orang-orang percaya, adalah orang-orang gereja. Ketika kita diutus di dalam dunia, kita tahu tadi bahwa kita sebagai domba-domba yang ada, diutus di tengah-tengah serigala. Jadi tidak usah heran ketika kita sudah
mendapat status sebagai anak Allah, umat kepunyaan Allah, ya kudus, am dan juga suli yang ada. Seperti itu dalam 1 Petrus pasal 29, ketika kita diutus dalam dunia dan kita tahu bagaimana dunia hidup dalam kejahatannya yang luar biasa. Di sini kita tidak perlu meragukannya lagi, karena memang itu sudah tugas panggilan dan pengutusan kita. Ya, kita ditempatkan di tengah-tengah serigala yang ada dengan penuh tantangan, rintangan yang ada. Ya, mereka tidak mau untuk hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Ya, mereka masih mau hidup di dalam menjadi pengikut-pengikut kegelapan yang ada. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Tugas kita sebagai gereja di sini tadi katakan diutus di dalam dunia. Jadi Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen, ya sebagai gereja yang ada, tidak cukup bagi kita kembali lagi untuk menyandang status kita sebagai gereja orang percaya. Tetapi kita di situ disampaikan bahwa ada tugas panggilan pengutusan kita. Untuk apa tadi? Untuk menggarami dunia, untuk membawa terang bagi dunia. Matius pasal yang kelima ayat 13, 14, 15 dan seterusnya. Di sana dikatakan kamu diutus di tengah dunia untuk menjadi garam. Kita tahu garam, ya. Bagaimana sifat garam? Sifat garam adalah mengawetkan, memberikan cita rasa yang ada. Begitu juga dengan terang, ya. Terang berarti menyinari, ya, menghalau setiap kejahatan dan kegelapan yang ada. Nah, itulah sebabnya Tuhan Allah mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk menggarami dunia ini, ya. Kalau ada kebencian yang ada, kita bawa kasih di dalamnya, ya. Kalau ada perkelahian yang ada, kita bawa perdamaian di dalamnya. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Kita membawa terang bagi mereka-mereka yang masih hidup di dalam kejahatan, termasuk dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga yang ada. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ingat kita sudah menyandang status sebagai umat kepunyaan Allah, ya, hidup di dalam kekudusan sebagai gereja yang kudus, gereja yang am, dan juga gereja yang rasuli. Jadi jangan lagi kita hidup menjadi seorang serigala yang berbulu domba, ya. Pasti pernah dengar kalimat seperti ini. Janganlah gereja seperti serigala yang berbulu domba, ya, di mana badannya, tubuhnya adalah manusia, tetapi hatinya adalah hati serigala yang ada. Kehidupan secara jasmani kita tunjukkan kehidupan kekristenan kita bahwa kita adalah orang Kristen. Tetapi hati kita penuh dendam, hati kita penuh kebencian, iri hati, kemunafikan, dan sebagainya. Jadi, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ingat, gereja diutus di tengah dunia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu membawa diri dengan baik-baiknya sebagai seorang gereja yang ada, agar supaya mereka juga bisa mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, saya mengajak kita saat dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa fungsi peran kami tengah dunia ini adalah untuk menggarami, untuk membuat terang di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah lingkungan di mana kami hidup dan berada. Tuhan tahu begitu banyaknya kejahatan yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Perkelahian di sana sini, perseteruan, iri hati, saling membunuh, saling melukai satu dengan yang lain. Kiranya kami sebagai gereja boleh peka untuk juga terjun di dalam membimbing, menasihati, dan juga memberikan contoh yang baik perbuatan kami, sehingga dunia, bahkan khususnya mereka yang ada di sekitar kami juga boleh belajar hidup tentang kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang boleh kami rasakan bersama. Dan yang lebih penting adalah kami sebagai gereja di dalam keberbagian fungsi jabatan dan karunia yang ada. Tuhan berkati supaya itu tidak menjadi satu perselisihan, perpecahan di antara kami, melainkan itu boleh kami pakai sebagai kesatuan gereja yang ada untuk melakukan tugas panggilan dan keputusan kami.
Berkatilah jemaat kami, GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, keluarga demi keluarga, orang tua dan anak-anak dalam berjuang dalam kehidupan ini Tuhan. Biar di tengah-tengah tantangan mereka Tuhan, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hiburkan hati mereka dan Tuhan memberkati hidup mereka di tengah kondisi seperti ini. Berkati juga masyarakat, berkati Indonesia, pemimpin kami semuanya yang lagi berjuang pada saat ini, terutama untuk bagaimana menemukan vaksin COVID-19 yang ada, sehingga pemulihan boleh terjadi, baik dari politik, sosial, dan budaya, dan juga ekonomi sendiri. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di tengah dunia ini, berkati mereka, agar supaya mereka juga memperoleh damai sejahtera, seperti halnya yang kami peroleh dalam kehidupan bangsa Indonesia kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, mari jemaat Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus dan Ketritunggalan yang Esa, kiranya memberkati kehidupan perjalanan Bapak, Ibu, dan Saudara, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.